Shalom, selamat pagi, Amanginang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 3 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di dalam bahasa Batak dikatakan, "Sai manadda mahita, sai ringgas mahita mangyahi parbinotoan di Jahoba. Tudosson buhasi yang arido sitong ni habibisarna. Jala sai narodo ibana songon udan tuhita, songon udan nene nama mornohi tanoi." Demikian firman Tuhan. Amanginang di dalam belajar teologi, ketika kita mempelajari teologi, kalau teologi itu artinya dari dua kata, theos dan logos, ilmu yang mempelajari Tuhan, harusnya begitu, tapi biarlah itu hanya bahasa duniawi saja, menunjukkan kelemahan kita kepada Tuhan, yang seharusnya Tuhan tidak bisa dipelajari oleh akal sempit manusia begitu. Tetapi dalam belajar teologi, terutama di dalam sekolah-sekolah teologi, kita akan terlebih dahulu diperkenalkan dengan filsafat, sesuatu yang bernama filsafat. Dan filsafat itu kemudian disebut dengan, diberi gelar the Queen of Knowledge, gitu, atau ratu dari ilmu pengetahuan. Karena dari sanalah nanti akan berakar banyak sekali akhirnya ilmu pengetahuan. Lalu apakah sebenarnya isi dari filsafat itu? Sebagaimana kita tahu ada banyak sekali filsuf terkenal, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia filsafat. Orang-orang inilah yang pertama sekali menimbulkan pertanyaan. Banyak sekali pertanyaan yang akan muncul dari filsafat-filsafat ini. Mereka akan bertanya dari mana asal manusia, kenapa manusia jarinya ada 5 masing-masing, kenapa ada kukunya, kenapa ada matanya. Mereka akan mempertanyakan segala hal. Tidak akan ada habis-habisnya pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagaimana kita juga akan mempertanyakan kehidupan kita, ketika kita sedang mempertanyakan itu, di sanalah kita sedang berfilsafat. Jadi berfilsafat itu nanti dia akan hanya berhenti di mencari tahu, di dalam tanda tanya. Lalu dari pertanyaan-pertanyaan inilah, lalu kita akan menemukan jawabannya di dalam ilmu yang dinamakan dengan teologi, the King of Knowledge. Raja dari semua ilmu pengetahuan. Dan kita juga semua setelah berfilsafat harusnya akan ditutup dengan berteologi. Setelah kita bertanya, kita akan menemukan jawabannya di teologi. Maka sebagaimana Nabi Hosea katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Karena di sanalah kita akan menemukan jawaban dari segala jenis pertanyaan. Ketika kita menemukan pengenalan yang baik akan Tuhan, di sanalah kita akhirnya dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita itu.
Jadi jangan hanya berhenti di bertanya, tapi mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan kita yang banyak sekali itu. Kenapa harus ada persoalan, kenapa harus ada permasalahan, kenapa harus ada parukilon, begitu, penderitaan, kenapa harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini, kenapa hidupku seperti ini, kenapanya kita itu akan dijawab oleh ketika kita berteologi, ketika kita mencari tahu tentang Tuhan, ketika kita memiliki pengenalan yang baik akan Tuhan, maka tanda tanya kita itu akan dijawab dengan tanda seru. Karena Tuhan kita itu datang muncul seperti fajar. Fajar itu muncul ketika semua dunia ini diliputi oleh kegelapan, diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kekhawatiran, diliputi oleh rasa dingin, perasaan dingin, begitu, hawa yang dingin. Kemudian Tuhan akan datang menjawab pertanyaan kita itu, menjadi harapan atas segala keraguan-keraguan kita, menjadi jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan kita, menjadi terang di dalam gelap kita, dan dia akan menjadi hangat di dalam rasa dingin kita itu. Dia akan menjadi jawaban bagi kita. Ia seperti hujan, ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan, hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Ketika kita sudah semakin gersang, dengan begitu banyaknya pertanyaan-pertanyaan kita, dengan begitu banyaknya kebingungan-kebingungan kita, maka Tuhan itu yang akan memberi air kepada kita seperti tanah gersang itu di akhir musim itu, maksudnya yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita. Maka carilah pengetahuan yang benar, pengenalan yang benar tentang Allah. Maka di dalam puncaknya, di dalam puncak dari segala pertanyaan kita itu mengenang, di dalam puncak dari semua filsafat-filsafat kita itu, pertanyaan-pertanyaan kita itu, teologi Tuhanlah yang menjadi jawaban, yang memberi kesegaran, yang memberi terang, yang memberi cahaya dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas segala anugerah-Mu di dalam kehidupan kami sampai pada saat hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau ya Bapa adalah terang bagi kami, sebagaimana terang fajar pagi hari setelah melewati malam yang gelap, seperti hujan yang mengairi bumi selepas masa kekeringan. Biarlah kami juga ya Bapa, Engkau puaskan, Engkau penuhi, biarlah kami Engkau kenyangkan dengan firman-Mu, dengan pengenalan kami atas Engkau, sehingga kami tidak terjebak di dalam pertanyaan-pertanyaan kami, di dalam kebingungan-kebingungan kami, di dalam kesusahan-kesusahan kami, selama Engkau perbolehkan kami ada di dunia ini. Ya Bapa, kami mohonkan kiranya Engkau berkati segala aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, biarlah berjalan dengan baik, penuh sukacita, dan bolehkan kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini Menginang. Sampai berjumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.